Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Imron, siswa Analytic and Data Science Backman Batch 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek SQL and Data Wrangling terkait OLIS Store Analysis. Langsung saja kita mulai. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu kita mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas, Matplotlib, SQLite3, Warnings, Seaborn, DateTime, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan koneksi ke database dengan cara memanggil SQLite Connect, lalu database yang digunakan yaitu OLIS.db, dan fetch semua tabel yang terdapat dalam OLIS.db ini ditampilkan, yang kemudian dikonvert ke dalam Pandas data frame sesuai dengan namanya masing-masing. OLIS sendiri merupakan sebuah e-commerce dari Brazil yang memuat kira-kira tabelnya seperti ini, dan setiap tabel ini mempunyai penghubung seperti misalnya OLIS order dataset dan OLIS order payment dataset, yaitu ada kesamaan di order ID, begitu juga yang lainnya. Melihat itu, dataset yang telah dibuat dengan menggunakan Pandas, kemudian digabungkan menjadi satu dengan menggunakan merge, dan dihasilkan sekitar 119.143.000 transaksi dengan 46 kolom. Dan kolom yang ada sekitar 46. Pada kesempatan kali ini, karena kita tidak memerlukan setiap kolom, kita bisa mendrop kolom-kolom yang tidak diperlukan. Kemudian kita melakukan cek duplikasi, dan ternyata hasilnya tidak ada data yang duplikat. Kemudian kita lakukan null identification, dan hasilnya terdapat beberapa kolom yang mempunyai nilai 0. Pada kesempatan kali ini, kita hanya mengdrop item yang memiliki nilai 0 itu dengan sekaligus row-nya. Dan ketika dicek lagi, maka semua 0 sudah terhapus. Nah, karena OLIS ini adalah e-commerce dari Brazil, maka ada kolom yang produk kategori name yang namanya itu dari bahasa Portugis. Kita harus melakukan translate terlebih dahulu kepada kolom tersebut. Ya, kemudian sudah tertranslate, yang kemudian kita baru melakukan analisis. Analisis yang pertama adalah kota mana yang mempunyai jumlah customer dan seller terbanyak. Dan seperti terlihat bahwa Sao Paulo merupakan kota yang mempunyai customer terbanyak, dan Sao Paulo juga yang merupakan kota yang mempunyai jumlah seller terbanyak. Melihat itu, maka analisa saya akan berfokus pada Sao Paulo customer. Kita bisa memfilter data dari OLIS tadi menjadi hanya kolom customer city-nya hanya Sao Paulo, yang kemudian didapat sekitar 17.872 transaksi yang dilakukan oleh customer dari Sao Paulo. Analisis pertama yaitu review score oleh customer yang tersubmit oleh customer dari Sao Paulo.
kita bisa melihat bahwa customer dari Olis e-commerce ini mempunyai review score yang baik, di mana sebanyak 60,2% customernya menilai 5, dan skor terkecil yaitu 1 hanya 9,5%. Sekali lagi, ini hanya dari customer di Sao Paulo. Ya, yang analisis kedua yaitu produk yang paling populer yang sering dipesan oleh customer dari Sao Paulo. Bisa terlihat bahwa Bed Table, Health Beauty, dan Sport Leisure merupakan 3 produk teratas yang paling dipesan oleh customer dari Sao Paulo. Bila dilihat di dalam figur, maka hasilnya seperti ini. Sekitar 2.000 lebih customer dari Sao Paulo memesan Bed Table, dan sekitar 1.750 memesan Health and Beauty. Begitu seterusnya. Analisis ketiga yaitu hmm, uh, produk yang memiliki nilai total price terbesar, dan bisa dilihat bahwa Health Beauty, walaupun dia bukan merupakan top produk populer yang dipesan oleh customer dari Sao Paulo, tetapi dia merupakan penyumbang terbesar dari total pressure Olis Data Store yang berada di Sao Paulo. Analisis yang keempat yaitu jenis pembayaran yang paling sering dipakai. Ada 4 jenis pembayaran yang diterima oleh Olis Data Store, yaitu credit card, Boleto, voucher, dan debit card. Dan 75,1% pelanggan yang ada di Sao Paulo melakukan pembayaran transaksinya menggunakan credit card, sebanyak 17,6% menggunakan boleto atau tiket, 5,5% menggunakan voucher, dan 1,8% menggunakan debit card. Analisis yang kelima yaitu kapan customer banyak melakukan order. Sebelum melakukan analisis ini, ada kolom yang harus dikonvert terlebih dahulu dari data type object ke data type date and time, yaitu order delivered customer date, order estimated delivery date, order purchase time. Ya, yang kemudian saya membuat sebuah fungsi untuk memudahkan dalam pembacaan, yaitu ketika order tersebut dilakukan dari jam 5 sampai jam 12 itu morning, dari jam 12 sampai jam 5 sore itu afternoon, dari jam 5 sampai jam 9 itu evening, selain itu night. Dan bisa dilihat pada output ini sudah terdapat tambahan kolom berupa uh, purchase year, months, bulan dan tanggal, hari, jam, dan time, apakah morning, evening, night, atau afternoon. Oke, setelah itu membuat pivot table untuk menunjukkan
eh, total dari order, misalnya eh, Sabtu siang itu sebanyak 585 order, dan bisa dilihat dari sini bahwa order terbanyak itu terjadi di hari di hari Rabu siang dengan total 1026 order. Dan order paling sedikit malah terjadi di hari Minggu pagi, yaitu sekitar 320 order. Untuk mempermudahkan pembacaan tabel ini, saya membuat visualisasi dengan heat map, dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, eh, di hampir setiap hari, afternoon atau siang mendominasi banyaknya order dari customer di Sao Paulo. Dan bila dilihat dari hari, maka di hari Selasa jumlah order terbanyak ada di hari Selasa. Seperti ini. Dari data ini, sebenarnya apa yang dipesan oleh customer dari Sao Paulo di waktu eh, di waktu Rabu siang. Dengan fungsi query bisa dilihat bahwa di hari Rabu siang customer memesan paling banyak, yaitu lagi-lagi bed table dengan proporsi 14%, disusul oleh Health Beauty dengan proporsi sekitar 10%, dan seterusnya. Ya, analisis yang ke-6 yaitu produk yang paling sering dipesan pada tiap harinya dan pada tiap waktunya. Saya membuat dulu sebuah data frame yang berisi tiap harinya dengan indeks tiap harinya, yang mana di tiap harinya itu menampilkan 5 produk teratas, dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, lagi-lagi setiap harinya memang bed table ini mendominasi dan selalu menjadi peringkat pertama. Ada poin yang menarik, yaitu pada hari Sabtu, Sport Laser menjadi peringkat kedua produk yang dipesan oleh customer setelah bed table. Yang mana di hari-hari lainnya, Sport Laser ini kadang menjadi yang kedua, kadang menjadi yang ketiga, yang menjadi yang ketiga. Di hari Minggu, kategori housewares juga mengalami peningkatan di hari-hari lainnya sekitar 200 order. Lalu bagaimana jika pengelompokan tersebut didasarkan pada waktu pemesanan, maka didapat bahwa ya, pada siang hari eh, jumlah pemesanan paling banyak seperti ini, dan didominasi lagi-lagi oleh bed table, health beauty, spot laser, komputer aksesoris, dan furnitur dan housewares.
Ada satu hal yang menarik bahwa eh, customer memesan furnitur dekor itu di sore dan malam hari, yang mana mereka tidak lakukan itu di siang atau pagi hari. Analisis yang terakhir yaitu time delta atau perbedaan waktu dari estimasi pengiriman dan aktual pengiriman kepada customer. Saya membuat bins yang mana mengindikasikan bahwa di bawah 72 jam, yaitu di bawah 3 hari dan seterusnya, dan hasilnya adalah seperti ini. Maksud dari time delta positif adalah customer menerima barang yang diorder sebelum estimasi barang tersebut eh, tercapai. Jadi sebenarnya ini bagus untuk customer bahwa mereka tidak perlu menunggu terlalu lama sampai barangnya datang. Eh, Barang-barang yang dipesan oleh customer itu datang eh, tidak pada waktu estimasi, malah lebih dari 10 hari. Perbedaan estimasi dan aktualnya itu mendominasi sekitar hampir 9.000 kali. Dan yang kedua, estimasi delivery yang negatif, yang berarti barang datang kepada customer melebihi estimasi waktu kedatangannya. Dapat dilihat di sini bahwa sebenarnya barang yang datang melebihi batas estimasi kedatangannya eh, kurang dari 3 hari, berjumlah sekitar 200 kasus. Bahkan yang meleset 10 hari, lebih dari 10 hari, terjadi sekitar lebih dari 150 kasus. Lalu bagaimana dengan barang yang estimasi kedatangannya dan aktual kedatangannya sama? Ternyata hanya 607 transaksi dari total 17.872 transaksi yang waktu kedatangannya itu sama persis atau kurang dari 1 hari time deltanya antara estimasi dan aktualnya. Maka jika dilihat eh, estimasi pengiriman dari All Store ini meleset sekitar 4,5% dari aktual kedatangannya. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat.